Bab 2056. Ini seperti kota yang diliputi kegelapan karena pemadaman listrik. Pada saat pasokan listrik tiba-tiba pulih, seluruh kota langsung menyala kembali. Saat Warnia pulih dengan cepat, kendaraan komersial yang dia tumpangi akhirnya jatuh ke dasar lembah. Saat ini, kendaraan sudah penuh dengan cacat. Bagian depan mobil benar-benar runtuh ke baris kursi pertama, semua jendela pecah, dan badan logam juga dipotong menjadi lubang mengerikan yang tak terhitung jumlahnya oleh batu. Dan seluruh mobil telah berubah bentuk dalam putaran yang konstan, seperti kaleng yang diinjak. Namun, kesadaran Warnia terus pulih. Patah tulang rusuk, tulang kaki, lengan, serta luka di tubuh, otak yang rusak, dan organ dalam semuanya dengan cepat mendapatkan kembali vitalitasnya. Dalam sekejap, dia mendapatkan kembali mobilitasnya. Dia ingin melepaskan sabuk pengaman, tetapi steker sabuk pengaman telah rusak parah bersama dengan stekernya. Kursi di bawah tubuhnya juga telah berubah bentuk sepenuhnya karena benturan. Tapi untungnya, sabuk pengaman nyaris tidak bisa melingkari tubuh, dan tubuhnya juga akan bisa lepas dari jok yang cacat. Ponsel di bawah kakinya masih menyala. Meski layar ponsel rusak parah, namun tetap menyala yang artinya masih bisa digunakan. Jadi Warnia buru-buru meraih telepon di telapak tangannya dan segera lari keluar dari mobil. Pintu mobil tidak dapat digunakan lagi, tetapi jendela di kedua sisinya menjadi dua bingkai yang benar-benar berubah bentuk. Dia meronta dan merangkak keluar dari mobil. Saat ini, dia mendengar suara air dan pada saat yang sama mencium bau bensin yang menyengat. Tangki bahan bakar mobil keluarga hampir selalu berada di bawah mobil, dan sebagian besar tangki bahan bakar terbuat dari plastik rekayasa. Meskipun tangki bahan bakar dapat menahan sebagian besar tabrakan dan kecelakaan, pada dasarnya sulit untuk melindungi diri Anda dari kecelakaan terguling 360 derajat seperti itu. Sebab, tangki bahan bakar kendaraan niaga ini juga bocor oleh beberapa bukaan besar, dan puluhan liter bensin mengalir keluar melalui bukaan tersebut. Kendaraan niaga yang dinaiki Warnia memiliki kapasitas tangki bahan bakar 70 liter, dan botol coke 2 liter dapat digunakan sebagai wadah, yang dapat mengisi 35 botol penuh. Pengemudi baru saja mengisi bahan bakar setelah kembali ke hotel, dan kurang dari 10 liter untuk berkendara, dan setidaknya ada 60 liter bensin di dalam mobil. Bensin memiliki banyak energi saat pembakaran. Belum lagi bensin 60 liter. Bahkan satu botol bensin coke yang besar sudah cukup untuk membakar mobil menjadi truk besi. Saat ini, kerusakan mesin mobil ini masih bersenandung yang artinya busi mesin masih menyala dan nozzle injeksi bahan bakar terus-menerus menginjeksikan bahan bakar untuk mendorong pergerakan piston mesin. Begitu ada kebocoran oli di dalam kompartemen mesin, nyala api kemungkinan besar akan keluar dari ruang mesin, dan kemudian menyulut semua bensin. Warnia tidak berani menunda. Meski dikelilingi hutan lebat dan rerumputan, namun untuk bisa melarikan diri, ia hanya bisa menyelam ke dalam hutan. Tepat ketika dia tidak 10 meter jauhnya, api yang kuat tiba-tiba meledak di belakangnya. Bensin mulai terbakar dari posisi ruang mesin dan menyulut bensin yang bocor. Bensin terbakar sangat cepat, dan dalam sekejap mata, kendaraan niaga dengan cepat habis terbakar. Warnia berbalik dan melihat api yang menyala-nyala, air mata memenuhi matanya. Asistennya yang lain dan pengemudi yang sangat baik yang bersamanya, di Jepang semuanya ada di dalam mobil saat ini. Meskipun dia tahu bahwa mereka sudah mati sejak pertama kali mereka memukul, dia masih merasa seperti pisau membayangkan tubuh mereka dibakar tanpa bisa dikenali oleh api. Dan Swallow, gadis kecil yang telah berbicara tentang belajar fotografi dengan dirinya sendiri beberapa menit yang lalu sudah terpisah darinya. Setelah sisa bencana, Warnia mengabaikan api panas, kakinya sedikit ditekuk dan perlahan berlutut di tanah, menutupi wajahnya dengan tangannya, menangis dengan getir. Bab 2057. Ketika Warnia tidak yakin akan momen berikutnya di Nishitama County, Tokyo, Jepang, Charlie bersiap untuk berendam di mata air panas di Champs Elysees Villa di pegunungan di pinggiran Orrose Hill. Dengan dia di kolam air panas, istrinya, Claire. Sama seperti saat mereka mandi di pemandian air panas bersama Elsa, Charlie memakai celana renang, sedangkan Claire memakai baju renang one piece. Postur anggun terungkap di depan Charlie, membuat Claire sedikit banyak malu. Nyatanya, pasangan tersebut tidak berencana untuk berendam di pemandian air panas bersama. Charlie ingin Claire didahulukan.
Ketika Claire datang dengan jubah mandi, dia kebetulan dilihat oleh Elaine. Jadi Elaine mengatakan bahwa Charlie dan Claire harus bersama. Claire pertama kali melangkah ke mata air panas, dan Charlie meletakkan ponsel kedua orang itu di platform batu di sebelah kolam mata air panas sebelum mereka siap untuk memasuki air. Saat ini, telepon berdering tiba-tiba. Itu adalah WeChat. Dia menyalakan telepon dan menemukan bahwa Warnia telah mengirim WeChat. Apalagi itu suara. Ini membuatnya merasa agak malu. Jika dia mengklik pesan suara dan mendengarkannya, tidak tahu apa itu. Tetapi jika dia mengkliknya di tempat, bagaimana jika dikatakan sesuatu di dalamnya yang membuat istrinya salah paham? Lebih aman mendengarkan telinga dalam mode lubang suara, tetapi itu pasti akan membuat Claire lebih banyak berpikir. Jadi Charlie harus mengklik untuk mengubah teks. Aksen Warnia sangat standar, dan tingkat pengenalan teks konversi suara WeChat juga sangat tinggi, jadi kata-katanya diubah seluruhnya sekaligus. Charlie melihat teks itu, dan seluruh orangnya tiba-tiba terkejut. Mengapa Warnia tiba-tiba berbicara kepadaku dengan mengucapkan 3 kata "aku mencintaimu"? Mengapa dia mengatakan bahwa jika dia memiliki kesempatan, dia akan menjadi wanitanya di kehidupan selanjutnya? Mungkinkah? Apakah ada bahaya yang dia hadapi? Memikirkan hal ini, Charlie buru-buru berkata kepada Claire, "Istriku, kamu bisa berendam sebentar, aku akan minum." Claire mengangguk dan menasihati, "Pakai baju, jangan kedinginan." "Tidak apa-apa," kata Charlie, kenakan jubah mandi tebal padanya, berbalik dan memasuki villa. Jacob dan Elaine keduanya kembali ke kamar mereka untuk beristirahat, dan Charlie mengklik suara itu langsung di ruang tamu. Segera setelah itu, suara sedih dan putus asa Warnia keluar. "Guru, saya sangat mencintaimu. Jika ada kesempatan, aku akan menjadi wanitamu di kehidupan selanjutnya." Dalam pesan suara ini, selain suara Warnia juga terdapat dampak kekerasan, suara keras akibat gesekan antara logam dan tanah, serta deru mesin. Charlie merasakan sedikit di dalam hatinya. Mendengarkan suara ini, Warnia pasti mengalami kecelakaan. Dia segera memanggilnya, dan ternyata pihak lain untuk sementara tidak dapat terhubung. Dia buru-buru mengirimi Warnia undangan panggilan suara di WeChat, tetapi pihak lain tidak menanggapi. Charlie tiba-tiba panik. Dia tahu bahwa Warnia ada di Jepang dan belum kembali, jadi dia juga bisa berspekulasi bahwa dia pasti ada yang salah di Jepang. Sekarang, dia tidak bisa menghubunginya sama sekali. Apa yang pertama kali dipikirkan Charlie adalah menelepon Pak Song untuk menanyakan situasinya. Jadi, dia segera memutar telepon Tuan Song. Bab 2058. Saat ini, Tuan Song sudah siap untuk pergi tidur. Sejak meminum pil permajaan, tubuhnya telah tumbuh lebih kuat, tetapi itu juga membuatnya lebih menghargai kesehatan yang diperolehnya dengan susah payah. Oleh karena itu, konsep kesehatan yang dianutnya adalah tidur lebih awal, bangun pagi, aktif, dan berolahraga, sehingga istirahat lebih awal setiap hari. Tiba-tiba menerima telepon dari Charlie. Dia dengan cepat menghubungkan telepon dan berkata, "Oh, Tuan, Anda menelepon saya sangat terlambat. Apa pesanan Anda?" Charlie berkata, "Master Song, saya ingin bertanya bagaimana situasi Warnia sekarang? Mengapa saya tidak bisa menghubunginya tiba-tiba?" "Warnia?" Song berkata dengan heran, "Kami melakukan kontak di malam hari. Dia berada di Tokyo, Jepang, dan sedang menegosiasikan kerja sama dengan Nippon Steel." Charlie berkata, "Beberapa menit yang lalu Warnia mengirimiku pesan suara, tiba-tiba mengatakan sesuatu tentang kehidupan selanjutnya, dan kemudian aku kembali padanya, dan dia tidak ada lagi. Saya menduga Warnia mungkin ada di Tokyo." "Apa yang terjadi dengannya? Mengalami kecelakaan?" Tuan Song tiba-tiba duduk dari tempat tidur dan berkata, "Tuan, dengan suara yang dikirim Warnia kepadamu, apakah dia menemukan sesuatu?" "Tidak." Charlie merenung, "Inilah yang paling saya khawatirkan." Warnia tidak mengatakan sesuatu yang spesifik dalam pesan suara itu, tapi itu membuatku merasa dia ingin mengucapkan selamat tinggal padaku. Kakek Song berkata dengan gugup, "Aku akan memanggil orang di sebelahnya dan menanyakan apa yang terjadi." "Baik. Jika Anda memiliki berita apapun, pastikan untuk memberitahu saya secepatnya." Pastor Song menutup telepon dan menelepon Warnia lebih dulu. Benar saja, seperti yang dikatakan Charlie, ponsel Warnia sama sekali tidak bisa disambungkan.
Orang tua Song tidak bisa membantu tetapi tertegun, dan kemudian dia buru-buru memukul asisten Warnia, Swallow. Swallow adalah orang kepercayaan Warnia dan lengan kanannya. Jika Warnia menemui sesuatu, dia pasti tahu. Namun, yang membuat Pak Tua semakin gugup adalah Swallow tidak bisa lewat. Dia benar-benar panik sekarang. Dia segera menelepon Honor dan berkata, "Yang mulia, segera datang ke kamar saya. Sesuatu terjadi pada Warnia." Semenit kemudian, Honor bergegas panik, dan begitu dia masuk, dia berkata dengan gugup dan bertanya, "Kakek, apa yang terjadi dengan Warnia?" Pastor Song berkata dengan gugup, "Warnia hilang. Aku memanggilnya dan Swallow, dan tak satu pun dari mereka bisa lewat." Dengan itu, Tuan Song bertanya lagi, "Yang mulia, berapa banyak orang yang dibawa kakakmu ke Jepang kali ini?" Honor berkata, "Sepertinya dia membawa 2 asisten, serta seorang sopir lokal." Pastor Song buru-buru bertanya lagi, "Apakah kamu tahu siapa orang lain selain Swallow?" Honor berpikir sejenak dan berkata, "Sepertinya Silviana." Pastor Song buru-buru memerintahkan, "Cepat. Temukan nomor telepon Silviana itu dan segera hubungi dia untuk mengetahui apakah Anda dapat menghubunginya." Honor mengangguk dengan tergesa-gesa, lalu mengeluarkan ponselnya, menelepon Direktur Departemen Sumber Daya Manusia Grup Lagu, dan berkata, "Silviana yang pergi ke Jepang bersama Warnia, apakah Anda memiliki informasi kontaknya?" Pihak lain menjawab, "Ya Tuan Muda, haruskah saya mengirimkannya kepada Anda sekarang?" Honor berkata, "Kirimkan padaku, cepatlah." Segera, banyak nomor telepon mencapai telepon Honor. Honor segera menelepon, dan setelah beberapa saat, dia mendengar perintah dari telepon, "Maaf, panggilan yang Anda panggil tidak dapat dihubungi untuk sementara, silakan telepon lagi nanti." Honor memandang sang orang tua dengan ekspresi gugup, dan berkata, "Kakek, 2 asisten di sekitar Warnia tidak bisa menghubungi, ini, apa yang terjadi?" Pastor Song berkeringat deras. Dia terus menepuk telapak tangannya dan bergumam dengan cemas, "Ini rusak, patah. Warnia pasti dalam kesulitan. Apa yang dapat saya?" Honor berkata tanpa ragu-ragu, "Kakek, atau saya akan membawa seseorang ke Jepang. Kita harus pergi sekarang." Bab 2059. Honor menawarkan untuk pergi ke Jepang, dan Tuan Song merasa nyaman di hatinya. Dia bahkan berpikir, Honor dan Warnia bukanlah saudara dan saudari, tapi sangat jarang Honor begitu peduli padanya. Memikirkan hal ini, dia menghela nafas dan berkata, "Yang mulia, Anda pergi untuk mengatur pesawat, saya akan pergi dengan Anda." Honor buru-buru berkata, "Kakek, jangan ikut-ikutan. Anda sudah tua dan Anda tidak terbiasa dengan tempat itu. Akan lebih merepotkan jika ada sesuatu yang pendek dan panjang, dan ayah saya masih di luar negeri. Tidak mungkin tidak ada orang yang duduk di sini di Aurous Hill. Anda tinggal di rumah, dan saya harus menemukan cara untuk mendapatkan Warnia kembali." Tuan Song ragu-ragu sejenak, dan tahu di dalam hatinya bahwa sangat sulit baginya untuk memainkan peran apapun seperti di masa lalu. Selain itu, jika dirinya dan Honor pergi ke Jepang, grup lagu tidak akan memiliki pemimpin. Setelah itu, menjadi keluarga besar dengan ratusan miliar. Bahkan selama liburan, berbagai tugas yang harus dihadapi setiap hari sangat membosankan. Jika benar-benar tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab untuk tinggal di sini untuk menjaga, jika sesuatu terjadi, kemungkinan besar akan menyebabkan kerugian besar. Jadi, Tuan Song mengangguk sedikit dan berkata, "Tidak apa-apa. Kemudian saya akan tinggal di rumah. Anda dapat memilih beberapa personel yang mampu secepat mungkin, dan cepatlah pergi secepat mungkin." Honor segera berkata, "Kakek, jangan khawatir. Aku akan mengaturnya." Segera setelah itu, Honor memanggil beberapa asisten dan selusin pengawal. Pada saat yang sama, dia mengatur pesawat di bandara dan langsung lepas landas ke Jepang dalam 1 jam. Penatua Song juga menelepon Charlie kembali dan berkata kepadanya, "Tuan, Warnia dan orang-orang di sekitarnya tidak dapat dihubungi. Saya khawatir mereka mengalami kecelakaan. Saya telah mengatur kehormatan untuk segera pergi dan bergegas ke Tokyo." Charlie bertanya di telepon, "Apakah tidak ada petunjuk?" Pastor Song menghela nafas, "Ya, tidak ada petunjuk. Saya bertanya ke hotel. Pihak hotel hanya mengatakan bahwa mereka pergi dengan mobil lebih dari 1 jam yang lalu, tapi tidak ada yang tahu kemana mereka pergi." Charlie bertanya lagi, "Bukankah Warnia memberitahumu apa yang akan dia lakukan?"
Tidak, Song berkata dengan sangat sedih. Warnia kembali ke hotel dari Nippon Steel pada malam hari dan memberitahu saya tentang kemajuan negosiasi, dan juga menjelaskan bahwa dia dapat terus berkomunikasi dengan mereka. Tapi kemana dia pergi malam ini, aku tidak tahu sama sekali, dan dia tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Kehormatan memang sangat pintar. Pada awal ketika Warnia dan Hashimoto Kinzaki dari Nippon Steel merasa frustrasi dalam negosiasi mereka, dia terus-menerus mendorong Warnia, memberikan darahnya, dan membuatnya lebih bersemangat untuk sukses. Dan di sore hari, dia dengan sengaja mengucapkan apa yang disebut berkat, mungkin besok pagi kamu akan mendapat kejutan, yang memberi Warnia petunjuk psikologis yang lebih halus. Jadi setelah dia menerima panggilan telepon dari Hashimoto untuk menandatangani kontrak, dia secara alami berpikir untuk memberi kejutan kepada keluarganya, jadi ketika dia meninggalkan hotel, dia tidak memberitahu siapapun selain temannya tentang rencana perjalanan. Inilah tepatnya kehormatan Song. Saat ini, Charlie sangat khawatir. Mendengar bahwa Honor akan pergi ke Jepang, dia tidak banyak berpikir dan tentu tidak meragukannya. Dia hanya merasa bahwa karena keberadaan Warnia di Tokyo tidak diketahui, hal terbaik yang harus dia lakukan sekarang adalah mencari seseorang di Tokyo untuk membantu, dan segera mengikuti hotel tempat Warnia menginap untuk memeriksa petunjuk dan melihat kemana Warnia pergi setelah meninggalkan hotel. Jadi dia menutup telepon Pak Song dulu, lalu menelepon Nanako. Bab 2060. Saat ini, Nanako baru saja kembali ke Tokyo dari Kyoto. Beberapa hari yang lalu, dia sementara menemani ayahnya untuk tinggal di Kyoto selama beberapa hari untuk mengubah suasana hatinya menjadi santai, tetapi karena banyak urusan keluarga, dia tinggal selama 3 hari dan kembali ke Tokyo. Setelah menerima telepon Charlie, Nanako sedikit terkejut. Setelah itu, waktu di Tokyo 1 jam lebih awal dibanding di Cina. Sekarang lebih dari pukul 10.30 di negara ini, dan sudah pukul 11.30 di Tokyo. Oleh karena itu, Nanako bertanya dengan bersemangat dan terkejut, "Guru, mengapa Anda menelepon saya saat ini?" Charlie bertanya dengan tergesa-gesa, "Nanako, apakah kamu di Tokyo sekarang?" "Iya." Nanako berkata, "Ayah saya dan saya baru saja kembali sore ini, Guru. Anda tampaknya sedikit cemas dengan suara Anda. Ada apa?" Charlie berkata, "Seorang teman baik saya tiba-tiba menghilang di Tokyo. Pesan suara terakhir yang dia kirimkan kepada saya sepertinya mengalami kecelakaan, tetapi saya tidak dapat menghubunginya sama sekali sekarang, jadi saya ingin meminta bantuan Anda. Atur seseorang untuk menyelidiki kemana dia pergi malam ini." Mendengar ini, Nanako buru-buru berkata, "Guru, tidak masalah. Beritahu saya informasi umum, dan saya akan mengatur penyelidikan lengkap. Pengaruh keluarga itu kita di Tokyo masih belum tertandingi, selama orang-orang itu benar-benar ada. Aku akan menemukannya di mana dia hilang di Tokyo." "Baik." Charlie buru-buru memberitahu Nanako beberapa informasi pribadi tentang Warnia, hotel tempat dia menginap, dan saat dia meninggalkan hotel dan bertanya, "Nanako, tolong atur seseorang untuk memobilisasi video pengawasan dan melihatnya. Mobil mana yang dia ambil, dan di mana dia mengemudikan mobil itu juga." "Oke, Guru." Nanako juga sangat mementingkan hal itu, berkata, "Kalau begitu saya akan membuat pengaturan." Sejak keluarga Matsumoto tidak aktif dan keluarga Takahashi terluka parah, pengaruh keluarga itu di Tokyo secara alami meningkat pesat. Banyak pasukan dan organisasi yang bergantung pada keluarga Takahashi dan Matsumoto di masa lalu sekarang mengambil inisiatif untuk menunjukkan dukungan mereka kepada keluarga itu, dan Nanako secara bertahap telah memasukkan bagiannya, yang sangat memperluas kekuatan eksternal keluarga itu. Di antara mereka, itu termasuk pelarian besar yang dikendalikan oleh keluarga Takahashi. Sama seperti saudara-saudara kecil Orvel di dunia bawah tanah. Mereka mungkin tidak bisa naik ke atas meja, tetapi mereka semua adalah kelompok yang berkembang biak di kegelapan kota, jadi mereka seperti tikus di selokan, dengan penciuman yang kuat dan tindakan yang sangat cepat. Ketika dia meminta mereka untuk menemukan seseorang, mereka semua segera pindah. Karena tempat terakhir kemunculan Warnia adalah hotel di tengah kota, maka peralatan pantau sangat lengkap. Oleh karena itu, kekuatan eksternal dari keluarga itu segera mengunci kendaraan komersial tempat Warnia berada ketika dia pergi melalui video pengawasan hotel. Alhasil, semua orang mulai mengikuti lintasan mobil melalui sistem pemantauan.
Karena keluarga itu menawarkan hadiah ratusan juta yen, mereka semua berusaha sebaik mungkin untuk mengejar petunjuk tersebut. Setiap kelompok berharap menjadi yang pertama. Temukan keberadaan Warnia. Saat ini, di sebuah lembah di Kabupaten Nishitama, bagian barat Tokyo. Warnia berjalan dengan hati-hati melalui hutan lebat di dasar lembah sendirian. Lembah yang memiliki kedalaman ratusan meter ini tidak hanya memiliki hutan dan vegetasi yang lebat tetapi juga memiliki pegunungan yang menjulang tinggi di kedua sisinya, sehingga ponsel tidak memiliki sinyal sama sekali. Saat ini, dia hanya memiliki satu pikiran di dalam hatinya, keluar dari gunung hidup-hidup, dan segera meminta bantuan Charlie begitu telepon memiliki sinyal. Saat berbaris melalui hutan lebat, dia diam-diam berpikir dalam hatinya, masalah hari ini pasti seseorang yang sengaja membunuh saya. Jika mereka tahu bahwa saya masih hidup, maka saya pasti tidak akan bisa meninggalkan Jepang hidup-hidup. Pada saat yang sama, ada persepsi di alam bawah sadarnya, sekarang, tidak ada yang bisa menyelamatkan saya kecuali guru,